Urapan Roh-Mu turun kiranya atas kami, supaya kami dapat menangkap dengan baik, dan hidup kami terus semakin dilengkapi, dipersiapkan untuk siap menyambut Tuhan yang akan datang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Salam persekutuan kita Philadelphia. Puji Tuhan, kiranya Tuhan terus melimpahi kita dengan sukacita, dengan kebahagiaan, bahkan dengan segala yang terbaik yang Tuhan kiranya anugerahkan bagi setiap orang-orangnya yang percaya, yang tetap bertekun dan setia sampai kepada akhirnya. Kami juga menyapa seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, yang juga dengan setia mengikuti rangkaian ibadah kita ataupun pemberitaan firman Tuhan ini melalui channel kita GBI UCM Batam. Tuhan memberkati kita di dalam limpah kasih anugerah Tuhan. Kiranya kita tetap diberikan kesehatan, perpanjangan umur, bahkan hati yang selalu terbuka kepada firman Allah, kepada pengajarannya, supaya kita orang-orang percaya benar-benar dipersiapkan saudaraku untuk siap menyambut Tuhan yang tentunya tidak akan lama lagi datang untuk menjemput, mengangkat gerejanya. Tentu gereja yang tetap setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan, sudah mengikuti juga pemberitaan firman Tuhan pada minggu-minggu terakhir ini secara khusus dalam tema mengenai kasih. Namun pada kesempatan pagi siang hari yang indah ini, saudaraku, saya mengajak kita untuk memperhatikan tema kita sebenarnya masih berkaitan dengan kasih, tetapi saya memberikan temanya soal kesetiaan, yaitu hidup dalam kesetiaan. Karena kasih dengan kesetiaan itu sejalan. Orang yang setia itu adalah orang yang mengasihi. Kita bisa tetap setia karena kita tentu masih cinta. Dengan kekuatan diri kita sendiri, kalau bukan dengan kekuatan cinta, kita sulit untuk mempertahankan kesetiaan. Baik kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada sesama, saudaraku, kepada apapun kita bisa setia kalau ada kaitannya dengan cinta. Saudara yang terkasih, ya sekali lagi saya memberikan temanya hidup dalam kesetiaan. Saya kutip dari kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-20 dari ayatnya yang ke-6. Ya, saudara, kita perhatikan di situ bahwasanya banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Di situ suatu pertanyaan. Ya, orang yang setia, siapakah menemukannya? Ini berarti orang-orang yang setia ini sulit untuk ditemukan. Ya, kiranya kita adalah orang-orang yang setia. Kiranya. Ya, saudara, kiranya. Ya, ini. Oleh sebab itu mari sebentar kita perhatikan nats ini. Satu ayat saja, ayat 6. Ya. Banyak orang menyebut diri baik hati. Ya. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Iya, banyak orang menyebut dirinya sebagai orang yang baik hati. Tetapi, ya, orang yang setia, siapakah menemukannya? Ini pertanyaan. Ya, jadi kalau bagian pertama banyak orang menyebut dirinya orang baik hati. Saudara orang baik hati? Saudara orang baik? Ya, sebagian ragu ini. Ya, kalau saya katakan iya, ya seperti rohani kali. Maka jawabannya pun kan bukan iya, tapi amin. Ya, nah amin. Ya. Saudara yang terkasih ya, memang kita orang-orang yang rohani ini kadangkala memang jawaban kita hanya itu saja. Amin, haleluya, puji Tuhan. Amin, haleluya, puji Tuhan. Saudara orang baik, amin. Saudara orang baik, haleluya. Saudara orang baik, puji Tuhan. Ya, supaya seperti rohani kali begitu ya. Saudara yang terkasih, nah kembali. Banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tetapi ya, orang yang setia, siapakah menemukannya?
Sekali lagi saya tanya, saudara orang baik hati? Amin. Saudara orang setia? Puji Tuhan. Iya. Nah, jadi jawabannya hanya amin. 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 Ya, tidak ada yang berkata iya. Ya. Nah, jawabannya amin. Ya. Ini satu pertanyaan. Iya. Satu pertanyaan. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukan? Ya. Kalau orang berkata, aku baik hati banyak. Ya. Bahkan mungkin kita berkata, aku orang setia. Mungkin kita juga berkata, aku orang benar, aku orang jujur. Puji Tuhan buat pengakuan kita. Tetapi apakah Tuhan menemukan kita sebagai orang yang baik hati? Apakah Tuhan menemukan kita sebagai orang yang setia? Ya, tentu ukurannya adalah Tuhan, penilaian Tuhan. Kalau kita berbicara tentang kesetiaan, perlu kita mengerti dulu definisi daripada kesetiaan. Ya, kesetiaan itu artinya berpegang teguh pada janji. Ya, itu yang dikatakan setia, berpegang teguh pada janji atau pada pendirian. Ya, saudara yang terkasih, itu yang disebutkan dengan kesetiaan. Ya, memang ada dua pengertiannya. Ya, yang pertama sekali lagi berpegang teguh pada janji ataupun pada pendirian. Kalau kita berkata aku mencintai Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku mau mengiringi Yesus sampai akhir, sampai mati. Ya, apa yang kita perkatakan, apa yang kita janjikan, apa yang kita ungkapkan itu harus kita pegang teguh. Apapun yang menjadi resiko atau konsekuensinya, itulah yang disebut dengan setia. Ya, kita punya pendirian. Ya, pendiriannya, aku akan mengikut Tuhan. Ya, sampai masa tuaku, sampai matiku, kaya atau miskin, sakit atau sehat, dalam keadaan apapun aku akan mengikut Tuhan dengan setia. Aku akan bertekun dalam ibadah, aku akan melayani Tuhan. Itu kita punya pendirian. Iya. Orang yang dikatakan setia itu berpegang teguh pada pendirian itu, apapun resiko dan konsekuensinya. Karena dalam hidup ini kan ada tantangan, ada pergumulan. Dalam hidup ini tentu ada persoalan. Ya, itu masih dalam hidup, belum dalam ibadah, belum dalam pelayanan, saudaraku, belum dalam hal yang lain. Ya, tetapi yang dikatakan setia itu adalah berpegang teguh pada janji ataupun pada pendirian. Ya, pengertian yang kedua daripada kesetiaan itu, iya, patuh dan taat melakukan tugas sekalipun itu berat. Ya, sekalipun itu berat. Patuh dan taat melakukan tugas ataupun menjalankan tugas sekalipun itu berat. Iya, mungkin kalau tugas itu ringan, ya kita masih setia. Tetapi kalau tugas itu berat, apakah kita masih tetap setia? Kalau tugas itu tidak mengandung risiko, mungkin kita masih setia. Tetapi kalau tugas itu mengandung risiko, apakah kita masih tetap setia? Maka tadi dalam Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-6 itu kan satu pertanyaan. Ya, orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ya, baik dalam kehidupan kita dalam mengikut Tuhan, melayani Tuhan, maupun juga dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sesama. Orang yang setia dengan sesama, orang yang setia dengan pasangannya, berpegang teguh pada janji ataupun yang diikrarkan ataupun pada komitmen. Iya, saya percaya sebagai orang Kristen sebelum menikah biasanya itu ada janji nikah. Ya, maukah engkau setia? Maukah engkau menerima si anu ini? Ya, si kuteng ini dalam keadaan suka duka
sakit, sehat, miskin, kaya. Ya, saudaraku, Pak Pendeta belum selesai ngomong sudah ya. Ya. Nah, itu kan janji nikah. Maka Pak Pendeta berkata di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang jemaat, ya, ia sudah mengakuinya, janji. Ya, tetapi apakah ketika pasangan kita itu tidak punya uang kita tetap setia? Ya, bukan hanya tetap setia dalam pernikahan, apakah kita tetap setia menghormatinya? Apakah istri tetap setia menghormati suaminya kalau suaminya nggak punya uang? Apakah istri tetap setia melayani suaminya sekalipun suaminya pulang tidak bawa uang? Apakah suami tetap mencintai istrinya, mengasihi istrinya walaupun bintik-bintik hitam sudah banyak dan garis-garis kesusahan sudah bertambah? Ya, apakah suami masih tetap mencintai istrinya? Ya, sekalipun mungkin istri terlihat lebih tua dari suaminya. Haleluya. Ya, sona hohom dok. Bicara tentang kesetiaan. Ya, ini masih kesetiaan dalam soal nikah loh, kehidupan sehari-hari. Ya, belum dalam pertemanan, belum dalam pekerjaan, belum. Dalam persahabatan. Ya, saudaraku, apakah tetap setia? Ya, saya sedikit agak kagum dengan kalimatnya orang Medan. Hancur demi kawan. Ya. Nah, tetapi apakah memang betul seperti itu atau justru sebaliknya menghancurkan kawan? Mengorbankan kawan. Mengorbankan teman. Demi kesenangan, mengorbankan teman demi keuntungan. Mengorbankan teman demi uang. Atau setia? Ya. Ini masih dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Terhadap sesama. Ya. Belum kita bicara tentang kesetiaan kepada Tuhan. Ya, jadi bicara tentang kesetiaan. Ya, pengertian daripada kesetiaan atau definisi dari kesetiaan tadi itu adalah berpegang teguh pada janji atau ikrar ataupun komitmen. Dan juga patuh dan taat dalam menjalankan tugas sekalipun hal itu berat. Saudaraku, kesetiaan menurut perjanjian lama. Ya, dalam perjanjian lama itu adalah kokoh. Ya, kokoh, tidak tergoyahkan dan tidak berubah. Ya, maka seringkali ya merujuk kepada Tuhan, kepada Allah yang tidak pernah berubah. Ya, sebagai suatu contoh teladan kesetiaan. Ya, kalau dalam kitab Mazmur itu sangat banyak itu dikatakan bagaimana kesetiaan Tuhan itu ya melewati awan-awan bahkan juga langit. Itu kan berbicara tentang tidak terbatas, tidak terjangkau, tidak terhingga. Siapa yang bisa mengetahui setinggi apa awan-awan itu? Sebab di balik awan masih ada awan. Di balik awan masih ada awan. Siapa yang bisa menjangkau langit itu? Ya. Itu menunjukkan, menyatakan kesetiaan Tuhan. Satu ayat saya kutip dulu, kita Mazmur sebentar. Mazmur 108 ayat 5 saja. Mazmur 108 ayat 5. Ya. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Kasih Tuhan besar mengatasi langit. Ya. Nah, langit itu udah bisa dijangkau. Ya, itu menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan itu tidak bisa dijangkau, diukur oleh manusia. Terus, dan setiamu sampai ke awan-awan. Dan setiamu sampai ke awan-awan. Nah, ini saya katakan tadi, di balik awan masih ada awan, di balik awan masih ada awan. Jadi kesetiaan Tuhan itu tidak bisa diukur, tidak bisa dibatasi. Iya.
Nah, saudaraku, sampai digambarkan kesetiaan Tuhan itu sampai di awan-awan. Nah, kembali saudaraku, kesetiaan dalam perjanjian lama itu seringkali diartikan dengan kokoh, tidak tergoyahkan, ya, ataupun juga tidak berubah. Ya, dari komitmen, dari pendirian, dari janji. Ya, beberapa contoh kalau kita memperhatikan di dalam perjanjian lama, orang-orang yang disebutkan setia itu adalah Daniel. Salah satunya adalah Daniel. Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel tetap setia bahwasanya hanya ada satu Allah. Dan Daniel tidak berubah iman, kepercayaan, menyembah kepada berhala, ya, kepada patung, tidak. Tetapi Daniel tetap setia kepada Allah yang dia percaya, Allah yang dia sembah, yang dia kenal sejak di tanah Israel. Ya, jadi sekalipun dia berada dalam pembuangan di Babel, walaupun ketika dibuang ke Babel, sebenarnya Daniel itu bagaikan budak sebelum diangkat. Ya, tetapi Daniel tetap setia. Ya, bahkan sekalipun Daniel itu sudah diangkat, ya, menjadi pelayan di istana, Daniel tetap setia kepada Tuhan, tidak berubah setia. Ya, jadi ketika seorang buangan dan menjadi seorang yang sudah diangkat oleh Tuhan, menjadi orang yang terkenal di Babel pada masa itu, karena Daniel mampu menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar, Daniel tetap setia. Haleluya. Ya, kelemahan banyak orang, ya saudaraku, mungkin ketika menjadi orang buangan, menderita, belum punya apa-apa, setia. Ya. Tetapi berubah setia setelah mendapat kedudukan. Berubah setia ketika sudah mulai dikenal. Berubah setia ketika sudah mulai diangkat. Berubah setia ketika sudah mulai diberkati. Daniel tidak berubah. Sadra, Mesa, dan Abednego juga tidak berubah. Ya, dia tetap setia. Ya, ketika Sadra, Mesa, dan Abednego juga disuruh menyembah kepada raja, Sadra, Mesa, dan Abednego juga tidak melakukan. Sekalipun konsekuensinya perapian. Bahkan ketika dilempar ke perapian pun tidak berubah setia. Sadra, Mesa, dan Abednego berkata, tidak ada gunanya ya Raja engkau memaksa kami. Seandainya Tuhan yang kami sembah tidak mampu melepaskan kami dari perapian, ingatlah, kami tidak akan menyembah siapa-siapa pun kecuali Tuhan. Kesetiaan. Rasul Paulus juga adalah contoh orang yang setia. Hanya Rasul Paulus itu dalam perjanjian baru. Sekalipun Rasul Paulus dilempar ke dalam penjara, Rasul Paulus tetap setia melayani. Bukan berarti setelah dia masuk penjara dia tobat melayani. Ya, tidak akan mau lagi melayani, tidak demikian. Masuk penjara dengan di luar penjara ia tetap setia. Justru di dalam penjara pun Rasul Paulus banyak menulis surat kepada jemaat-jemaat. Ya, termasuk itu kitab Filipi. Ya, ia menulis surat dari dalam penjara lalu dikirim kepada jemaat untuk menguatkan hati jemaat. Saudara bayangkan, sebenarnya kan Paulus yang perlu dikuatkan toh, karena dia sedang berada dalam penjara. Ya, harusnya kan datang orang membesuk, datang jemaat harusnya membesuk. Ya, kan begitu harusnya. Ya, sabarlah ya Om Paul, sabarlah. Ya, ini mungkin cobaan dari Tuhan. Ya, tetaplah sabar. Ya, tetaplah berdoa, setialah. Ya, harusnya kan begitu.
Ya. Bahkan zaman sekarang ini kan banyak yang begitu kan. Ya, dia maunya ketika susah dalam penjara datanglah mengunjungi, ketika di rumah sakit opname, ya datanglah mengunjungi. Ya, padahal di opname pun dia main-main HP-nya. Ya, baru buat tatus. Ya, mohon dukungan dalam doa. Ya, kalau boleh juga dana. Doa dan dana. Ya. Paulus tidak demikian. Justru dari dalam penjara dia menulis surat menguatkan jemaat-jemaat. Oh, ini kan luar biasa. Tentu hal ini bisa terjadi karena kesetiaannya. Ya, kita yang perlu dikuatkan, ya, justru kita yang menguatkan. Pengalaman-pengalaman yang mirip sering saya alami dalam seperti ini, kondisi seperti ini. Ya, saudaraku, ya, saya paling sering itu ketika kesehatan saya kurang fit, justru datang orang sakit untuk didoakan. Ya, saya kurang fit, kurang sehat. Ya, tetapi justru datang orang untuk didoakan. Nah, Pak, bantu doa. Ya, doakan juga. Beberapa hari kemarin saya dengan Ibu Gembala ke SP. Ya, saya pun kurang fit sebenarnya. Ya, tetapi datang seorang ibu, ya, Amang Sinaga. Ya, lalu saya tidak kenal. Ya, lalu dia perkenalkan dirinya. Ya, saya jemaat ini. Ya, ini anak saya sakit. Ya, tolong bantu doa, Pak. Waduh, saya baru keluar dari mobil. Saya suruh masuk ke mobil, saya doakan di mobil. Ya, yang saya mau sampaikan, kadangkala kita butuh penghiburan, tetapi kita seperti dipaksa menghibur orang. Kita butuh topangan doa, kita seperti dipaksa untuk mendoakan orang. Ya, tetapi tentu itu bisa dilakukan kalau ada roh kesetiaan. Haleluya. Ya, Paulus itu setia. Maka sekalipun dalam penjara, ya, tidak sedikit pun, ya, kerinduannya, hatinya kendor dalam melayani Tuhan, tidak. Bukan tidak punya pergumulan, bukan tidak punya masalah, bukan tidak punya keterbatasan, kekurangan, banyak. Ya, tetapi justru dalam kondisi seperti itulah dituntut kesetiaan. Ya, jadi kalau dalam perjanjian lama tadi saya katakan, ya saudaraku, kesetiaan itu seringkali dikaitkan dengan pendirian yang kokoh, ya, yang tidak berubah, tidak tergoyahkan. Walaupun risiko konsekuensinya itu sangat berat. Kalau dalam perjanjian baru, ya, kesetiaan itu seringkali dikaitkan dengan kehidupan yang layak atau yang dapat dipercaya. Ya, jadi dikatakan setia kalau ia layak dipercaya atau dapat dipercaya. Ya, baik dalam ketaatannya maupun dalam hidupnya yang benar. Ya, saudara yang terkasih, kita melihat beberapa contoh. Baik hamba-hamba yang menerima talenta itu dikatakan itu setia. Baik hamba yang pertama yang menerima 5 talenta, hamba yang kedua menerima 2 talenta, itu dikatakan setia. Ya, kenapa? Karena dapat dipercaya. Beda dengan hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta, itu tidak dapat dipercaya. Rasul Paulus pun dalam suratnya secara khusus dalam kitab Korintus itu banyak menyampaikan soal orang-orang yang setia, pelayan-pelayan yang setia. Bagaimana kriteria pelayan yang setia? Ia layak dipercaya, dapat dipercaya. Ya. Itu definisi kesetiaan dalam perjanjian baru.
Ya, saudara yang terkasih, ya, kalau kita melihat dalam perjanjian baru, Yesus juga adalah teladan kesetiaan. Berulang-ulang itu disampaikan, baik itu dalam kitab 2 Tesalonika pasal 3, dalam ayatnya yang ketiga itu Tuhan adalah setia. Dalam kitab Timotius, dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13, kalau kita setia, Tuhan juga setia. Tetapi andai pun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena Tuhan itu tidak berubah. Tuhan itu tidak dapat menyangkal dirinya. Ya saudaraku, Ia tidak dapat membatalkan janjinya. Itu sebabnya dikatakan Yesus itu adalah setia. Ya, dalam kitab Ibrani pasal yang ketiga, kembali dinyatakan, pandanglah kepada Rasul dan Imam Besar Agung kita, yaitu Yesus Kristus, yang setia. Ya, yang setia dalam mengepalai rumahnya. Rumahnya itu adalah kita. Demikian juga Musa juga seorang yang setia. Setia di rumah Tuhan, melayani di rumah Tuhan. Kenapa dikatakan setia? Layak atau dapat dipercaya. Ya. Layak atau dapat dipercaya. Nah, kembali kepada tema kita. Tema kita tadi, saudaraku, ya, adalah hidup yang setia, hidup dalam kesetiaan. Dalam kitab Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-6, bagian B-nya tadi kita sudah memperhatikan, ya, orang yang setia siapakah menemukannya? Ya, banyak orang mengaku sebagai orang yang baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukan? Tuhan mencari orang-orang yang setia. Ya, sekali lagi, Tuhan mencari orang-orang yang setia. Maka kalau kita kembali kepada kitab Amsal, kita mundur kepada pasal sebelumnya, sifat yang diinginkan dari seseorang itu adalah kesetiaan. Ya, kesetiaan. Ya, Amsal pasal 19 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Ya. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Ya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Ya. Sifat yang diinginkan dari seseorang itu adalah kesetiaan. Sifat seorang hamba Tuhan, sifat seorang pelayan, sifat seorang jemaat yang Tuhan inginkan itu adalah kesetiaan. Ya. Maka dikatakan begini selanjutnya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Artinya, lebih baik potensinya kecil seperti orang miskin, tetapi setia, dibandingkan potensinya besar, kemampuannya besar, karunianya, talentanya hebat, tetapi tidak setia. Lebih bagus potensinya kecil, tapi setia. Ya. Maka menjadi satu pertanyaan soal kesetiaan ini. Sifat yang diinginkan dari seseorang itu setia. Saudara, yang saudara cari yang mana? Apakah saudara mencari orang yang setia? Ya. Atau orang yang punya potensi? Kalau saudara mencari teman, teman yang kaya atau setia? Kalau saudara mencari pasangan, pasangan yang kaya atau setia? Saudara mencari pasangan yang cantik, yang tampan, atau yang setia? Berat ya. Ya, maunya dua-duanya. Bila perlu tiga-tiganya. Udah kaya, tampan, atau cantik, juga setia. Itu hanya ada di drama Korea. Ya. Ya.
Biasanya kalau orang tampan, orang cantik itu kan, ya saudaraku, ya suka itu memamerkan pesonanya. Biasanya begitu. Ya. Kalau orang kaya, waduh sombongnya tidak ketulungan. Biasanya. Ya. Maka saudara yang mana? Ya. Kaya atau setia? Tampan, cantik atau setia? Ya. Kalau saudara mau semua yang sempurna, sekali lagi nanti carilah itu di drama Korea. Hanya ada di situ. Ya. Ya. Bicara tentang kesetiaan, Alkitab saja mempertanyakan, orang yang setia, siapakah menemukannya? Ya. Dari kalimat ini kita melihat sulit menemukan orang yang setia. Ya, sulit menemukan orang yang setia. Mencari orang yang pintar gampang, mudah. Ya, kalau mau cari orang yang pintar gampang. Ya, mencari orang yang berpengalaman banyak. Ya, banyak. Ya, saudaraku. Ya, mencari orang yang ahli bertaburan. Ya. Orang pintar banyak. Ya. Orang yang berpengalaman banyak. Ya. Orang yang ahli bertaburan di mana-mana. Ya. Tetapi mencari orang yang setia ini dipertanyakan. Sulit menemukannya. Ya. Yang walaupun kadangkala kita merasa setia. Tadi kan kita Amsal sudah sangat jelas memberitahukan itu. Banyak orang ya mengatakan dirinya orang yang baik hati. Ya, artinya banyak orang yang mengaku baik hati. Banyak orang yang mengaku setia. Tetapi setia yang sesungguhnya Tuhan yang memberi penilaian. Ya, apakah kita masih tetap berpegang teguh kepada janji? Apakah kita masih berpegang teguh kepada komitmen kita? Apakah kita masih tetap patuh dan taat dalam menjalankan tugas yang dipercayakan sekalipun itu berat? Apakah pendirian kita tidak tergoyahkan? Ya, kalau mengaku banyak, gampang saja. Apalagi kalau hanya nyanyi doang, ya kan? Setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Maus Maulana Mateo. Ya. Banyak orang mengaku. Rasul Paulus menyampaikan begini kepada jemaat di Filipi. Iya. Ia mengirim kepada jemaat di Filipi itu Timotius ketika Rasul Paulus ada dalam penjara. Dia mengutus Timotius. Iya. Rasul Paulus berkata begini kepada jemaat di Filipi dalam suratnya. Ya, sudah banyak orang tidak setia dan hanya berfokus kepada dirinya sendiri. Oleh sebab itulah aku kirim kepadamu Timotius. Ya, hanya dia satu-satunya dan orang yang setia. Kesetiaannya sudah teruji. Kalau yang lain masih tetap melayani, tetapi tidak lagi punya beban kepada jemaat. Yang lain masih tetap melayani, tetapi bukan lagi dengan hati, dengan cinta melayani jemaat. Bukan lagi dengan kesetiaan. Ya, ini disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat itu. Filipi pasal 2 dari ayat 19 ya. Demikian firman Tuhan. Iya.
Timotius dan Epaphroditus. Iya. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharapkan segera mengirimkan Timotius kepadamu, Supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. ya, Paulus berkata, aku akan kirim Timotius kepadamu, kepada jemaat di Filipi, supaya hatiku di penjara ini agak tenang. Ya, karena bagaimanapun seorang hamba Tuhan yang punya beban, ketika ia jauh ataupun meninggalkan jemaat yang dilayaninya, saudaraku, hatinya tidak akan tenang. Bagaimana nanti jemaat ini? Ya, siapa yang melayani? Bagaimana jemaat ini? Kalau ada pergumulan, siapa yang menangani? Bagaimana jemaat ini? Kalau tidak ada yang melayani dengan sungguh-sungguh, nanti menjadi liarlah ini. Hidup dalam keduniawian, hidup kembali kepada dosa. Itu yang ada di hati dan pikirannya. Nah, itu yang ada di hati Paulus. Ya, maka ia betul-betul mempersiapkan Timotius untuk dikirim kepada jemaat itu, supaya melayani jemaat Filipi selama Paulus ada di penjara. Coba terus. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, Ya. dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan Ya. kepentinganmu. Paulus katakan begini, nggak ada yang sehati sepikir dengan aku, nggak ada yang sejalan. Ya, sudah bawa jalan masing-masing. Kalau bahasa Bataknya, ya, ngamar sibuan rohana be. Ya, nggak lagi ada beban. Nggak lagi ada kepedulian terhadap jemaat, terhadap pertumbuhan rohani jemaat ini. Ya. Maka sampai Paulus katakan, nggak lagi ada yang sehati sepikir dengan aku. Ya, tidak lagi ada yang memperhatikan kepentinganmu, kepentingan jemaat, kepentingan pelayanan. Nggak ada lagi yang peduli. Ya, lantas terus lanjut. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, Ya. bukan kepentingan Nah, Yesus. karena semua sudah mencari kepentingan diri sendiri. Ya, memang masih melayani, tetapi sudah berfokus pada diri sendiri. Tidak lagi fokus kepada pelayanan, tidak lagi peduli kepada penyelamatan jiwa. Ya, tidak lagi peduli bagaimana supaya jemaat-jemaat ini bertumbuh, bagaimana supaya jiwa-jiwa dijangkau, dimenangkan bagi Tuhan. Tidak lagi. Ya, saudara bayangkan, ini dari balik jeruji loh. Paulus sampaikan, ya, bagaimana tidak ada orang, tidak ada pelayan lagi yang betul-betul punya hati terhadap jemaat. Ya, bagaimana supaya jemaat ini betul-betul bertumbuh? Sudah sibuk dengan kepentingannya sendiri. Ya, sudah sibuk dengan kepentingan sendiri. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan usaha. Ya. Hanya berfokus pada diri sendiri. Sehingga ibadah dan pelayanan yang dilakukan pun hanya sekedar suatu rutinitas saja. Bukan lagi dengan beban. Tapi apa kata Paulus selanjutnya? Kamu tahu Ya. bahwa kesetiaannya telah teruji, Ya. dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, Terus. sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Ya. Tetapi Paulus katakan hanya ada satu, yaitu Timotius. Ya, hanya Timotius saja yang sehati sepikir dengan aku, yang bisa aku percaya, dan telah teruji kesetiaan. Ya, dari sini saya perhatikan, saya renung-renungkan. Ya, ternyata sulit mencari orang yang setia. Ya, mata Tuhan lebih jeli dari mata hamba Tuhan. Mata Tuhan lebih jeli. Ya, dari mata seorang manusia. Tentu Tuhan lebih tahu
Ya, kesetiaan kita masing-masing. Ya. Kalau Paulus saja sulit menemukan orang yang setia, bagaimana dengan Tuhan? Ya, bagaimana dengan Tuhan? Ya. Kembali saya ingatkan, bukan berarti tidak ada pelayan di jemaat Filipi, tidak. Banyak. Ya, saudaraku, banyak. Bahkan mereka berlomba-lomba berebut pelayanan lagi pun. Ya, berlomba. Ya. Termasuk kalau kita melihat pada pasal 1. Ya, sampai Paulus katakan begini, ya, ada orang memberitakan Injil bukan karena murni, tapi karena benci, karena dengki. Ya, karena ingin terkenal. Ya, karena iri hati dengan aku, kata Paulus. Ya, ingin menyaingi aku, katanya. Itu pada ayat 15 itu. Ya, Filipi 1 ayat 15 ya. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Ya. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Nah, Paulus katakan begini, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki kepada dia, Paulus. Ya, jadi karena merasa dengki dengan Paulus, saudaraku, ya mungkin tidak seide dengan Paulus. Ya, sehingga memberitakan Injil. Ya, mau melayani, membuka pelayanan, jangan. Ya. Kalau membuka pelayanan, bukalah dengan hati damai sejahtera. Ya, bukalah dengan hati yang murni. Bukalah dengan tujuan membangun kerajaan sorga. Amin. Amin. Saya selalu dari dulu menyampaikan begitu. Ya. Mulai kepada guru-guru sekolah minggu. Ya, pelayan-pelayan. Ya, baik kalau membuka pos sekolah minggu, membuka komsel, membuka pelayanan cabang dan lain sebagainya. Saudaraku, mari. Ya, dari hati yang murni. Jangan ada motivasi-motivasi yang lain. Supaya Tuhan memberkati. Haleluya. Ya. Ya. Oleh sebab itu, ya, dikatakan ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki. Bahkan juga karena perselisihan. Memang ada yang karena murni tulus. Bagus. Ya, dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian ayat 15. Ya. Tentu saja ada beberapa di antara mereka yang berkhotbah tentang berita kesukaan itu. Ya. Sebab dengki kepada saya. Sebab dengki kepada saya, kata Paulus. Iya, terus. Mereka ingin dikenal sebagai pengkhotbah yang berani. Ya. Tapi yang lain mempunyai maksud-maksud baik. Ya. Karena mereka ingin dikenal sebagai pengkhotbah yang berani, yang hebat. Tapi memang ada yang lain karena murni, bagus. Tapi walaupun demikian, Paulus kalau kita melihat kelanjutannya enggak masalah. Yang penting Kristus diberitakan. Ya, apakah karena benci kepada aku, karena berselisih dengan aku, ya silakan saja. Ya, urusannya tetap dengan Tuhan, kan begitu. Iya, saudaraku, ya, Paulus tidak mau berdosa dalam hal itu. Paulus tidak mau bermasalah dalam hal itu. Ya, tetapi ada baiknya kalau dimulai segala sesuatu itu dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Amin. Haleluya. Ya. Ya, supaya mendatangkan berkat. Ya. Sekali lagi, supaya mendatangkan berkat. Ya, terjemahan sederhana. Terjemahan sederhana. Demikian ayat 15. Iya. Memang ada beberapa orang yang memberitakan tentang Kristus karena iri hati kepada saya. Karena iri hati kepada saya, terus. Atau karena mereka mau menjadi lebih terkenal
terkenal dari saya. Atau karena mereka ingin lebih terkenal dari saya. Ya. Jadi karena motivasi yang lain. Ya. Saya selalu mendorong saudara, ya, terlebih para pelayan-pelayan Tuhan, supaya mari terus berkembang maju dalam pelayanan. Pelayanan ini tidak sekecil ini. Pelayanan ini tidak sesempit ini, tidak. Kerajaan sorga itu tidak kecil, tetapi luas. Tetapi tentu luas kalau saya dan saudara mau sama-sama dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Iya. Maka saya pun sebagai pejabat Gereja Betel Indonesia, ya, mengusulkan beberapa pejabat-pejabat. Ya, baik Pak Nenggolan, Pak Deon, Pak Purba, Pak Marpaung, Pak Saragi. Sebenarnya tujuannya supaya kita bisa memperluas, bisa membuka cabang-cabang pelayanan. Ya, kalau Tuhan mempercayakan, kan begitu. Ya, saudaraku, termasuk yang lain-lain. Ya, kecuali Tuhan tidak mempercayakan. Ya, kau hanya sebagai penginjil saja, jadilah penginjil yang baik. Ya. Kau boleh menjadi gembala, jadilah gembala yang baik. Kamu cukup sebagai guru sekolah minggu, kamu cukup sebagai koordinator komsel, jadilah sebagai pelayan yang baik. Kamu cukup sebagai pendukung dalam pelayanan penggembalaan yang sudah kamu tekuni, jadilah menjadi pendukung yang baik. Ya, tetapi kalau Tuhan membuka pintu kesempatan, Tuhan membuka jalan, mari kerjakan dengan setia. Tetapi jangan dengan ambisi. Jangan dengan perselisihan. Harus dengan sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Ya, saya berharap semua, ya, baik termasuk anak-anak kita, persiapkan, ya, supaya mengalami kemajuan, perkembangan, ya, menangkan jiwa-jiwa. Ya, saya kagum dengan Timotius ini. Ya, dalam Filipi pasal 2 ayat 22 tadi, bagaimana Timotius mendukung pelayanan daripada Paulus. Sampai Paulus berkata, Timotius itu sudah teruji kesetiaannya. Dia menolong aku, menolong pelayananku dalam pemberitaan Injil seperti seorang anak menolong bapaknya. Maka anak harus menolong pelayanan bapaknya. Haleluya. Jangan katakan bapak gembala, bapak rohani, kalau saudara tidak menolong pelayanan ini. Jangan. Anak harus menolong pelayanan bapaknya. Kalau anak tidak menolong pelayanan bapaknya, itu bukan anak yang benar. Itu bukan anak yang setia. Anak yang benar, anak yang setia, menolong pelayanan bapaknya. Paulus bukan bapaknya kandung, bukan. Iya. Tetapi Timotius menolong Paulus seperti anak menolong bapaknya. Apa yang dikerjakan oleh bapak dilihat oleh anak dan anak mengikutinya. Itu yang benar. Ya, maka kalau kita berkata bapak rohani, bapak gembala, tolong dan dukung pelayanannya. Jadilah anak-anak yang setia. Amin. Haleluya. Ini kalau kita bicara tentang kesetiaan, jangan sampai menjadi anak-anak yang tidak setia. Ya, jangan sampai menjadi anak-anak yang durhaka. Ya, mengikut Tuhan itu baik. Ya, punya komitmen itu baik. Tetapi komitmen kita itu harus dipegang teguh. Ya, supaya kita digolongkan sebagai orang-orang yang setia. Ya, dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai kepada ayat 62. Ya, di situ kita melihat, ya, beberapa pengertian daripada kesetiaan dalam mengikut Yesus. Ada 3 contoh di situ, 3 orang. Ya, saudaraku,
ya, yang mau mengikut atau yang diajak untuk mengikut, ya, tetapi kita perhatikan kesetiaannya. Ya, mari kita perhatikan Lukas pasal yang ke-9 dulu. Lukas pasal 9. Saya kutip dari ayat 57 ya. Demikian firman Tuhan. Iya, di situ perikopnya Hal mengikut Yesus. hal mengikut Yesus. Ya, ini soal pengikutan ya. Ya, apakah kita ini pengikut yang setia atau bagaimana? Ya, mari kita memperhatikan saudaraku melalui 3 golongan orang di sini. Ya, supaya kita menyelidik hati kita dan pengikutan kita. Ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, Ya, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, ya, Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. ya. Terus Yesus berkata, Yesus berkata kepadanya, Ya. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. iya. Ini yang pertama. Ya, di sini orang ini begitu bersemangat, begitu antusias. Bukan Yesus yang ngajak. Ya, tetapi dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Ya, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, dikatakan, Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Kan begitu semangat kan? Ya, aku mau ikut Tuhan. Aku mau setia kepada Tuhan. Apapun resikonya, apapun konsekuensinya. Oh, ini kan ungkapan. Ya, apakah ungkapan ini kita pegang teguh, komitmen kita ini pegang teguh, atau kita justru berubah, goyah? Ya, ini kan masih dipertanyakan. Ya, jadi saya kutip bagian yang pertama ini, orang yang pertama ini, ya saudaraku, ya, yang datang sendiri kepada Yesus dan berkata, Aku mau mengikut. Begitu semangatnya. Ya, bukan Yesus berkata, Hei, ya, kamu mari ikut aku. Tidak. Tetapi dia sendiri berkata, Aku mau ikut engkau. Lalu Yesus lanjutkan. Ya, ayatnya yang ke-58. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Secara sekilas, adakah kaitannya ayat 57 dengan 58? Seperti lari kan jawaban itu. Yesus tidak berkata, ya. Ya. Atau Yesus tidak berkata, ya, pikir-pikirlah dulu. Ya. Kenapa semangat tuh? Ya, jolo pikirhon. Tidak. Tetapi Yesus berkata begini, ya. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepalanya pun gak punya. Ya, Yesus mau menerangkan, jangan engkau mengikut aku, ya, karena engkau dapat menikmati berkat-berkatku. Tetapi ingat, suatu waktu kelak, ya, bisa saja terjadi, ya, engkau tidak mendapat apa-apa, engkau tidak memiliki apa-apa. Ya, jangankan sarang, jangankan liang, tempat untuk meletakkan kepala saja aku tidak punya. Artinya, kalau mau mengikut Tuhan, bukan hanya untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, tetapi kalau mau mengikut Tuhan, harus siap tidak punya apa-apa. Itu maksud Yesus. Ya, jangan mau ikut Tuhan, ya, hanya karena ingin menikmati berkat Tuhan.
Ya, hidupnya diberkati, pekerjaannya, usahanya diberkati, kesehatannya dipulihkan, sakitnya disembuhkan, rumah tangganya diperbaiki, dipulihkan, menjadi bahagia, ada sukacita, menjadi senang. Ya, maka Yesus menerangkan, burung saja punya sarang, serigala punya liang, tapi ingat, aku anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Artinya, kalau mau mengikut aku, engkau harus siap tidak punya apa-apa. Mau mengikut Tuhan gak punya apa-apa? Setia-setialah, setialah sampai mati. Tabu duende memang. Ya. Apakah saudara siap tidak punya apa-apa? Loh. Ya. Apakah saudara siap dibuat nol? Ya Tuhan, ampunilah mereka ini. Mengiringmu, aduh Tuhan. Apalagi kalau sudah sempat itu berapapun harga yang harus kubayar. Kata, aduh Tuhan. Toho dohamion wine. Ini masih bagian pertama loh. Masih orang pertama. Padahal tadi kan begitu semangatnya dia. Tuhan, aku mau mengikut engkau. Kemana saja engkau pergi, aku ikut. Ya. Kenapa dia begitu semangat? Karena dilihat. Ya, 5.000 orang cuma 5 roti. Kenyang semua, ada sisanya. Nah, dilihat lagi murid-murid Yesus kan. Akasisian naik, iberes song natongam. Berarti ngikut Yesus ini terhormat kita. Ya, melayani Yesus ini ada kita di sampingnya, terhormat kita. Orang menghormati Yesus, dihormati juga murid-muridnya. Akasisian ini. Ya. Sehingga dia berkata, Tuhan, aku mau mengikut engkau manapun engkau pergi. Ya. Lumayan. Ya. Mendapat penghormatan. Ya. Adongan no birsa-birsanya hai berkati. Saudaraku, ya. Yesus berkata, serigala punya liang, burung di udara punya sarang. Tapi aku anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus siap tidak punya apa-apa. Ya, engkau harus siap untuk dihina. Ya, tidak hanya penghormatan. Ya, tempat meletakkan kepala saja tidak punya. Itu yang ditekankan Yesus. Yesus mau mengajarkan di sini. Ya, kesetiaan dalam mengikut Tuhan itu harus setia, bukan hanya ketika menikmati berkat-berkat Tuhan, tetapi ketika kita tidak punya apa-apa pun harus tetap setia. Itu yang pertama diajarkan. Ya. Kalau kita mungkin memang sudah dari sononya tidak punya apa-apa, ya mungkin kita bisa tetap setia. Tetapi kalau kita sudah sempat diberkati oleh Tuhan, dan sudah punya apa-apa, lalu apa-apa itu hilang, itu berat. Itu berat. Ya. Yang biasanya beli baju baru, akhirnya beli baju seket. Ya, 10.000, 12.000. Ya.
Dulu motor baru, tapi nggak mampu, akhirnya motor second. Lumayan kalau motor second. Ya, kalau rental motor, ya, syukur kalau masih bisa rental motor. Ya. Saudara panjangkan saja di hati dan pikiran saudara. Ya. Apakah kita masih tetap setia? Ketika kita sehat, kita setia. Ketika kita sakit, apakah masih tetap setia? Atau sebaliknya, ketika kita sakit, kita setia. Engkau penyembuhku, engkau dokterku, tabib di atas segala tabib. Ya, pokoknya kita sebutkanlah Tuhan itu semua. Ya, ahli medis. Ya, engkau perawatku, bidanku. Apakah ketika kita sudah sehat dan sembuh, masih tetap setia? Ya. Mengikut Tuhan bukan hanya untuk menikmati berkat-Nya, tetapi harus setia sekalipun tidak punya apa-apa. Sekalipun ketika tidak dihormati, sekalipun ketika kita direndahkan. Ya, itu yang diajarkan Yesus di sini sampai ayat 58. Lalu yang kedua, ayat 59 sampai 60. Ya, di sini Yesus yang mengajak. Ya, dia ajak seseorang. Ayat 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, Ya, ikutlah aku. tetapi orang itu berkata, ya, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. ya. Lalu kepada yang lain Yesus berkata, ya, ikutlah aku. Yesus yang mengajak. Tetapi apa jawabannya? Izinkanlah aku lebih dahulu menguburkan bapakku. Iya, apa kata Yesus? Lanjutkan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Iya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. iya, Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. iya. Ya. Di sini Yesus mau mengajarkan dari ayat yang ke-59 sampai kepada ayat 60 itu bahwasanya kesetiaan itu adalah pilihan kita. Kita bisa setia karena kita memilihnya. Kita tidak setia karena kita memilihnya. Iya, jadi kesetiaan itu pilihan. Ya. Yesus berkata, ikutlah aku. Tetapi dia justru berkata ataupun membuat pilihannya. Ya, izinkan aku menguburkan bapakku. Ya. Lalu Yesus memberikan suatu jawaban. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Tuhan memberikan tugas pelayanan. Ikut aku, beritakan Injil, beritakan firman, layani Tuhan, beritakan kerajaan sorga. Tapi orang tadi berkata, izinkan aku menguburkan. Pilih mana? Ya, pilih pelayanan atau pilih keluarga, pilih pekerjaan, pilih usaha. Itu pilihan. Kesetiaan itu pilihan. Kita tidak melayani Tuhan karena kita fokus kepada keluarga, itu pilihan. Kita tidak melayani Tuhan karena kita fokus pekerjaan, fokus usaha, karena itu pilihan kita. Ya, jadi kesetiaan itu adalah pilihan. Ya, kita setia karena kita memilih setia. Ya, kita tidak
setia karena kita memilih yang lain. Iya. Jadi yang kedua ini yang diajarkan oleh Yesus, kesetiaan itu adalah pilihan kita. Kenapa ada orang tidak setia? Itu pilihannya. Kenapa kok ada orang yang bisa setia? Itu pilihannya. Ya. Saudaraku, nggak usah kepada Tuhan dulu. Ya. Kenapa ada orang setia kepada pasangannya? Pilihan. Ya toh? Kenapa ada orang tidak setia kepada pasangannya? Pilihan. Ya. Apakah suami bisa berkata, ya karena di luar sana ada kuntilanak, dipanggil-panggilnya aku, ya sehingga aku tidak setia kepada istriku? Kan pilihan. Kenapa yang lain itu bisa setia? Ya, walaupun di rumahnya itu ada kuntilanak juga. Jadi kesetiaan itu pilihan. Ya. Sampai sebagai kata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Coba terjemahan firman Allah yang hidup sebentar. Terjemahan firman Allah yang itu. Demikian ayat yang ke-59. Iya. Pada suatu ketika dia mengajak seseorang agar ikut dan menjadi muridnya. Iya. Orang itu mau. Iya. Tapi dia akan menunggu sampai ayahnya meninggal. Ya, orang itu mau, tetapi ia akan menunggu sampai ayahnya meninggal. Maunya aku melayani, tapi tunggulah bapakku mati dulu. Ya, karena kalau bapakku belum mati, nanti waktu bapakku mati itu nanti kan acaranya itu kan bertentangan dengan PSF. Ya. Jadi tunggu dia mati dulu biar aku nanti melayani. Baru masuk aku juga anggota PSF ya kan? Atau PDF. Ya. Yesus berkata, pergi beritakan Injil, layani Tuhan. Ya, perluas kerajaan sorga. Dia berkata, tunggu bapakku. Ini adalah alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Ya. Maka Yesus mengajarkan di sini, kesetiaan itu adalah pilihan kita. Kalau kita tidak setia, jangan salahkan yang lain. Jangan salahkan pekerjaanmu, jangan salahkan usahamu, jangan salahkan leadermu, jangan salahkan orang tuamu. Ya, jangan katakan, ya aku nggak setia, aku tinggalkan pelayan, aku tinggalkan ibadah, ya karena orang tuaku. Ya, orang tuaku nggak suka gereja seperti ini. Ya, jadi gereja yang bagaimananya? Ya pokoknya gereja yang beginilah. Ya. Itu pilihan. Ya. Jadi murid ini, bukan murid ya, orang ini, ya saudaraku, memberikan alasan untuk menolak panggilan. Beda dengan komitmen kesetiaan daripada Yosua. Ya, Yosua 24 ayat 15. Yosua berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Ini suatu komitmen kesetiaan. Ya, walaupun semua bangsa ini menyembah kepada berhala, walaupun semua bangsa ini menyimpang, tetapi aku dan seisi rumahku akan tetap setia beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, Yosua memilih kesetiaan itu. Ya, kalau yang lain memilih berhala,
Tapi Joshua memilih untuk menyembah kepada Allah bersama dengan keluarganya. Ya. Maka tadi saya katakan, ya, hal yang kedua yang diajarkan oleh Yesus di situ adalah kesetiaan itu adalah pilihan. Kita mau memilih panggilan Tuhan, mau memilih pelayanan, mau memilih pekerjaan, mau memilih keluarga, memilih yang lain, memilih dunia, termasuk memilih dosa sekalipun, itu pilihan kita. Ya, kalaupun kita memberikan suatu alasan, aku memang mau setianya, aku mau beribadah, hatiku ini mau ibadah terus. Ya, maunya 2 kali, 3 kalilah dalam seminggu komsel, aku mau bertemu dengan jemaat-jemaat. Ya, tetapi gimana lah, dagingku ini berat. Ya, kalau sudah bertemu dengan kawan-kawan, aduh, ya, susah aku menolaknya. Itu pilihan kita. Ya. Jadi kesetiaan itu pilihan. Saudara mau setia, pilihlah kesetiaan. Haleluya. Baru yang ketiga. Ya, Lukas pasal yang ke-9 tadi, ayat 61 sampai kepada ayat 62. Seorang lain lagi berkata kepada Yesus. Terjemahan sekarang, ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, Ya. aku akan mengikuti Engkau Tuhan, Ya. tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ya, baru yang ketiga ini bukan Yesus yang mengajak. Kembali dia sendiri yang berkata. Dan seorang lain lagi berkata. Berarti kan orang ketiga toh. Ya, aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Aku maunya, tapi izinkan aku pamitan dulu. Permisi dulu. Ya, dengan keluargaku. Apa kata Yesus? Lanjutkan. Tetapi Yesus berkata, Ya. setiap orang yang siap untuk membajak, Ya. tetapi menoleh ke belakang, Terus. tidak layak untuk kerajaan Allah. Iya, lalu yang ketiga Yesus memberikan jawaban lagi yang berbeda. Bukan seperti jawaban di awal kepada orang pertama. Ya, saudaraku. Nah, tetapi Yesus memberikan jawaban begini. Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak. Ya, di sini Yesus mengajarkan bahwasanya orang yang setia itu berfokus kepada perkara rohani atau kepada perkara kekekalan. Ya, itulah sebabnya Yesus memberikan suatu gambaran di sini, ayat 62. Orang yang membajak tetapi menoleh ke belakang, itu nggak layak. Ya, itu menunjukkan orang yang tidak berfokus. Maka hasil bajakan itu tidak baik. Coba kalau orang membajak, ya, kalau orang membajak kan pandangan ke depan. Ya, saudara pernah melihat orang mencangkul tetapi mencangkulnya begini? Bagus hasilnya? Nah, bagus. Kenapa? Tidak fokus. Ya, martukang. Ya, dia memartel paku, tetapi nggak dilihat. Dia menoleh ke belakang. Hasilnya bagus. Ini yang dipakunya tangannya. Ya, kita fokus saja begini, belum tentu. Jadi yang diajarkan oleh Yesus di sini dari ayat 61 sampai 62 itu, kalau orang setia itu fokus kepada perkara rohani, kepada kerajaan sorga, kepada kekekalan. Kalau orang membajak, mau mengikut Tuhan, mau melayani Tuhan, tetapi tidak fokus, itu gak layak, hasilnya tidak baik, itu bukan orang yang setia. Ya. Jadi kesetiaan itu harus berfokus.
Ya, setia kepada Tuhan, fokuslah kepada Tuhan. Ya, fokuslah kepada perkara-perkara rohani. Supaya Tuhan memberkati. Haleluya. Ya. Ya. Jadi dari Lukas pasal 9 ini ada 3 hal yang diajarkan oleh Yesus soal kesetiaan. Yang pertama-tama tadi, kesetiaan itu bukan hanya menikmati berkat-berkat Tuhan, tetapi setia sekalipun tidak punya apa-apa, sekalipun tidak dihargai, sekalipun tidak dihormati. Ya. Baru yang kedua, kesetiaan yang dimaksudkan adalah mengutamakan Tuhan. Mengutamakan pelayanan. Karena kesetiaan itu adalah pilihan. Kalau kita mengutamakan Tuhan dari keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya, itu pilihan. Ya, itu pilihan kita. Baru yang ketiga, fokus. Kesetiaan itu berfokus kepada hal-hal yang rohani, kepada perkara Tuhan. Ya, bukan fokus kepada dunia, kepada diri kita. Maka berkat dari kesetiaan itu, Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 ayat 1. Ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya, firman Tuhan. Ya, terus. Dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan melakukannya. Perhatikan dua hal ini. Setia mendengar dan juga setia melakukan. Setia mendengar, setia melakukan. Maka berkatnya ayat 13, lompat saja. Demikian. Ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terus. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ya. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Sampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Ya, yang kusampaikan hari ini kau lakukan dengan setia. Maka Tuhan akan mengangkat engkau. Sekali lagi, pengangkatan itu berasal dari Tuhan. Amin. Tapi siapa yang diangkat oleh Tuhan? Orang-orang yang setia. Ya, orang-orang yang setia. Setia dalam hal apa? Setia mendengar firman Tuhan. Setia dalam hal apa? Melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu tidak sebagian, tetapi melakukan firman Tuhan yang kita dengar, yang kita terima, dilakukan dengan seutuhnya, dengan sepenuhnya. Ya, melakukan tidak temporer, tetapi continue, terus menerus. Ya, kalau firman Tuhan berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus, kata Tuhan, kuduslah dengan continue, terus menerus. Kalau firman Tuhan berkata, jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu, tetapi saling menguatkanlah, saling menasihati, saling mengingatkan, sampai Tuhan datang. Lakukanlah itu dengan continue, terus menerus. Jangan temporer. Tidak hanya sekali, 2 kali. Tidak jarang-jarang. Ya, saudaraku. Tetapi terus menerus. Bawalah persembahan persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan. Mari lakukan itu dengan continue, terus menerus. Haleluya. Itu yang dikatakan dengan setia. Jadi melakukannya tidak hanya sekali, 2 kali. Tetapi terus menerus. Itu yang disebut dengan setia. Ya. Baik soal kekudusan, baik soal ibadah, saudaraku, baik soal larangan-larangan yang lain. Sebenarnya tidak terlalu sulit. Ya, saudaraku, firman Tuhan ini, kalau dalam perjanjian lama kita mengenal, kita tahu hukum Taurat itu ada 613 hukum. Ya toh? Lalu disimpulkan menjadi 10 perintah yang ditulis dalam 2 loh batu. 2 loh batu itu menggambarkan kasih kepada Allah dengan sepenuh dan juga kasih kepada sesama. Tetapi dari 613 hukum itu juga bisa dibagi menjadi 2 bagian besar.
Bagian yang pertama perintah, bagian yang kedua larangan. Jadi dari 613 hukum Taurat itu hanya 2 bagian besar, perintah dan larangan. Perintah itu contohnya apa? Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun. Perintah itu apa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kuduslah kamu sama seperti aku adalah. Ini kan perintah. Baru larangan. Ya, jangan engkau mencuri, jangan engkau berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan engkau mengingini milik sesamamu. Ini larangan. Jadi hukum itu sebenarnya hanya terdiri dari 2 bagian besar, perintah dan larangan. Jadi tidak sulit. Ya, perintah lakukanlah itu dengan terus menerus, larangan hindarilah itu terus menerus. Supaya kita disebutkan sebagai orang-orang yang setia. Amin. Maka berkat kesetiaan Tuhan akan mengangkat hidupnya sampai pada puncaknya. Dia akan datang untuk mengangkat gerejanya masuk dalam kemuliaannya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Haleluya.